Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin ya. Sekarang kita kemarin belajar bagaimana cara mengatasi arus bias pada integrator. Ya, kita seri ada kaki yang positif R1, nilainya sama dengan yang ini. Kemudian kita kasih umpan balik resistor. Ya, agar tidak terjadi saturasi. Ya, sekarang kita masuk ke speed limitation ya. Speed limitation. Jadi, langsung kita akan membahas keterbatasan atau ketidakidealan bandwidth pada OPM. Kita langsung aja ambil contoh OPM 741. 741 itu memiliki bandwidth 1,5 MHz. Jadi bandwidth itu berhubungan sama frekuensi. Maka kira-kira berapa frekuensi 741 dapat berfungsi? Kalau misalkan modelnya seperti ini 741 nggak ada umpan baliknya, kemudian kita kasih inputan di positif, negatif kita groundkan. Kita pengen lihat H-nya, frekuensi responnya. Ya. Oh ya, omega 0 itu 2 VF. Omega 0 itu berarti frekuensi cutoff ya. Frekuensi cutoff. Jadi omega 0 sama dengan 2 VF. Nah, F-nya ini adalah F0 juga, frekuensi cutoff juga. Apa sih frekuensi cutoff? Nah, kita lihat di sini. Jadi ini ya, kalau misalkan kita petakan pada grafik, bagaimana sih penguatannya, respon penguatannya terhadap frekuensi. Kalau frekuensinya rendah, yaitu frekuensi 0 ya, anggap, maka penguatannya itu penguatan open loop-nya. Penguatan open loop-nya ya, jadi tidak berpengaruh penguatannya. Penguatannya tetap yaitu 100.000 kali. Oke, kemudian dengan naiknya frekuensi terus tetap frekuensi naik dia tetap ya, sampai mencapai frekuensi cutoff-nya yaitu 3 dB. Jadi penurunan 3 dB itu merupakan frekuensi cutoff ya. Kita lihat di sini itu sekitar 2 MHz. 2 MHz. Jadi setelah 2 MHz ini maka penguatannya akan mengalami penurunan. Penurunan sebesar berapa ya? Akan penurunan terus. Saya lupa ini berapa kemiringannya, tapi ada ini ya miringannya. Terus turun sampai akhirnya dia tidak ada penguatan lagi, atau artinya penguatannya 1 kali. Itu ya, ini frekuensi cutoff-nya 2 MHz ya. Di sini diambil setelah penurunan 3 dB dari mana? Penurunan 3 dB dari A0, yaitu 100.000. Oke, kalau misalkan kita lihat penguatan ininya, penguatan terhadap respon frekuensinya, kita lihat persamaannya adalah A0 per 1 plus S omega 0. Ya, ini merupakan first order system. Kalau misalkan S-nya 0 ya, maka kita bisa tahu bahwa HS-nya penguatannya adalah A0. Jadi kalau S-nya 0 itu artinya di frekuensi DC ya, tidak ada frekuensi. Kita lihat di sini ada A0 kan. Kalau S-nya 0 maka ini 0, maka penguatannya terhadap frekuensi sama dengan A0. Oke, A0 ya. Kalau misalkan OPM kita susun seperti ini, dari persamaan ini juga kita kelihatan ya, kalau frekuensinya semakin besar, maka otomatis ini semakin besar, sehingga kalau ini semakin besar, H-nya akan turun. Ya kan ya? Nggak akan turun. Oke, kita lihat misalkan pada non-inverting seperti apa. Non-inverting. Sebelumnya kita ketahui jika penguatan dari OPM open loop-nya tidak ideal, yaitu tak terhingga, maka kita bisa dapat persamaan Vout per Vin-nya adalah seperti ini. A0 per 1 plus ini ya, R2 per S1 plus R2 kali A0. Ini ada ya kemarin. Kalau coba kalian buka di halaman 45 itu ada ya. Maka penguatannya seperti ini. Kalau kita memasukkan unsur penguatan open loop-nya tidak terhingga. Nah, kalau misalkan A0-nya kita ganti jadi respon frekuensinya, maka A0 ini kita ganti saat dengan respon frekuensi yang ini. Ya. Jadi sekarang A0-nya nih sudah diganti
menjadi A0 yang ada unsur frekuensinya nih, atau penguatan yang ada unsur frekuensinya. Kalau sebelumnya kan ini kan nggak berhubungan sama frekuensi kan, jadi bisa kita katakan nih penguatan saat bandwidthnya rendah, frekuensi rendah. Kalau kita masukkan unsur frekuensinya, frekuensi tinggi itu terutama, maka A0 ini kita rubah menjadi seperti yang ini ya, jadi H, maka ini kan. Oke, berarti jadi seperti ini kan. Nah, kemudian kita lihat penguatannya menjadi seperti ini. A0 open gitu ya, open loop. Jadi A open loop itu A yang ini ya. A saat tanpa umpan balik, open loop ini. Ini juga ya, A open loop, A saat tanpa umpan balik. Oke, nah kalau yang ini adalah penguatan open baliknya. Jadi ini sama aja dengan ACL ya. ACL, A close loop. Oke, A close loopnya dengan A opennya tidak ideal, kan ini sudah tadi ya, bla bla bla, maka jadi seperti ini. Ingat A0 ini A open loop, A open close loop, penguatan tanpa close loop gitu ya, yang ini. Kemudian S nya ada frekuensinya, S itu kan J omega S kan, J omega. Ingat S itu J omega ya. Nah kemudian plus 1 plus open loop R1 per R1 plus R2. Ini sekarang menjadi penguatan yang barunya. Oke. Nah kita lihat ini tadi ya, maka kita bisa lihat saat OPM sendiri frekuensi polnya adalah min omega 0. Oke, ini tadi ya, ini kalau dia sendiri, karena dia frekuensinya pol S nya adalah negatif. Jadi gini maksudnya ya, ini kita pengen tahu nih apakah OPM itu stabil apa enggak. Kita lihat polnya. Caranya gimana? Yaitu kita lihat di bagian bawah ini. Bagian bawah ini kita sama dengankan dengan 0. Kemudian kalau misalkan S-nya itu 0 ke arah negatif ya. Jadi 0 ke arah negatif gitu ya. Itu berarti stabil. Tapi kalau polnya itu di daerah sini, itu berarti tidak stabil. Nah, kalau OPM sendiri tadi sudah kita pelajari bahwa yang ini kan ya, udah kita lihat bahwa polnya adalah negatif, berarti dia stabil. Oke. Nah, kalau persamaan yang ini kita lihat apakah dia stabil apa enggak. Nah, ini ya, kita buat frekuensinya 0. Kalau S-nya 0, kita lihat dulu nih stabilnya ya. Kita lihat apakah stabil apa enggak. Jadi yang ini kita sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Kita lihat negatif, berarti nanti stabil. Rangkaian kita stabil. Stabil itu apa? Nah, kalian pasti tahu lah di rangkaian di sistem kontrol dipelajari kan. Stabil, ada stabil, tidak stabil. Kemudian ada apa itu yang stabilannya tidak yang ada osilasinya, yang seperti ini kan gitu ya, yang ada osilasinya. Atau bahasanya tuh dam, under dam, atau over dam kan gitu ya. Tapi itu dirangkai di sistem kontrol ya. Oke, kita lihat bahwa dia stabil. Nah, tapi kita lihat nih bandwidthnya sekarang. Bandwidthnya, oke ya, ini adalah bandwidth yang bukan bandwidth. Kalau kita masukkan unsur penguatan tak terhingganya adalah penguatan terhingga. A close loop-nya menjadi seperti ini. Ini ya, A close loop-nya. Oke ya, A close loop-nya itu kita lihat karena ada faktor ini A0 kali R1 bagi R1 per 2, otomatis dia jauh lebih kecil daripada open loop kan ya. Maka A close loop-nya ada di bawah open loop di sini. Gitu ya. Karena open loop-nya sampai 100.000. Sekarang A close loop-nya ya jauh di bawah 100.000 kan, di bawah sini. Tapi kita lihat terjadi penurunan
cut off 3 dB-nya, yaitu yang ini tadi ya. Ini itu jauh lebih besar daripada frekuensi cut off saat dia open loop. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan open loop, OPM-nya berdiri sendiri seperti ini tadi ya, gitu ya. Ini positif, ini sinyalnya di sini gitu. Maka kita dapati bandwidth-nya hanya mencapai cut off-nya omega 0 di sini. Oke, tapi setelah kita gunakan closed loop, maka frekuensi cut off-nya itu jauh lebih besar karena ada faktor pengali ini tadi. Lihat, frekuensi cut off dikali dengan ini 1 plus A0, jadi dia besar sekali bandwidth-nya. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa walaupun terjadi penurunan penguatan pada frekuensi rangkaian umpan balik ya, ini kan umpan balik ya, ada umpan baliknya non inverting. Walaupun terjadi penurunan penguatan, tapi kita memperoleh bandwidth yang sangat besar ya, kita bandwidthnya naik jauh gitu ya, gitu. Ini nggak masalah, kita kan nggak butuh juga penguatan yang besar sekali kan. Kenapa penguatan closed loop-nya kita nggak butuh besar sekali? Ya karena nggak mungkin lah sumber dari OPM-nya kita sampai 1000 volt gitu kan, nggak mungkin gitu. Palingan sumbernya 15 volt, tegangan kita capai palingan cuma di bawah 15 volt. Jadi kita tidak butuh penguatan yang sangat besar sekali. Tapi kalau sinyal inputannya kecil sekali ya mungkin butuh aja ya. Tapi itu kita bicarakan di hal yang lain kalau kita ngomong penguatan instrumentasi nanti. Oke, jadi op-amp dari penguatannya 100.000 kali dengan frekuensi cut off omega 0, itu tadi sekitar 2 mega ya. Setelah ditambah, jadi rangkaiannya kita tambah umpan balik, yaitu ini tadi ya. Maka penguatannya penguatan closed loop-nya emang turun jauh gitu, dari perbandingan antara Vout per Vin-nya turun jauh yang menjadi open loop dibagi 1 plus A open loop dikali R1 per R1 plus R2. Namun dengan keuntungan ya, frekuensi cut off yang besar, yang jauh lebih besar daripada frekuensi cut off sebelum ada closed loop-nya, ada umpan baliknya. Oke, gitu ya. Coba kalian coba pada non-inverting. Kalian bisa lihat berapa sih itunya, frekuensi cut off-nya kalau dia inverting. Kalau pada inverting, masukkan penguatan umpan baliknya seperti ini ya. A0 per 1 plus S omega 0. Ya, kalian masukkan ke persamaan kalau saat open loop-nya tuh tidak terhingga. Ini contohnya seperti ini. Kalau ini kan untuk yang non inverting. Kalau yang untuk inverting kan beda lagi gitu ya. Kan sudah diberitahu sebelumnya. Coba kalian lihat berapa sih kira-kira, atau bagaimana sih frekuensi pole-nya, apakah negatif apa enggak. Kalau negatif berarti dia stabil. Oke ya. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu OPM udah selesai ya.